Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Kasih kuasa-Mu, kemuliaan-Mu tidak pernah berubah. Biarlah ketika kami menaikkan pujian ini, bukan hanya sekedar pujian, tapi biarlah ini menjadi pengakuan kami, menjadi iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah sumber kekuatan, sumber pertolongan kami, Engkaulah sandaran hidup kami. Tuhan, kami bersyukur di siang hari ini kami boleh disatukan melalui Zoom meeting ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah pujian kami menyukakan hati-Mu. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerimanya. Dan biarlah melalui pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Suara saya cukup kedengaran? Jelas? Oke, saya bersyukur bahwa siang ini boleh dipertemukan kembali. Dan mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 1. Kita lihat 1 Samuel pasal 1, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 1, pasang freeze ya. sorry. Tiba-tiba pembicaranya rapture langsung. Bu Ping kan langsung ketawa gitu kan. Iya, kaget tadi Pak. Bingung tiba-tiba, loh kenapa kok hilang? Pada lihat ke langit tadi Pak. Makanya saya pikir apa sekarang momennya pengangkatan gitu, tiba-tiba pembicaranya langsung terangkat, hilang. Oke, kita lihat 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, saya ingin sharing bagaimana kita boleh mengalami ya doa yang mendatangkan mukjizat, Saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita merindukan mukjizat Tuhan terjadi. Mari kita belajar dari Hana. Kita baca bagian ini 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan.
Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik sekali untuk kita belajar. Hari-hari ini saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang merindukan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang merindukan pertolongan Tuhan. Seperti lagu pujian tadi. Saya terima kasih banget nih Bro Jimmy sama Sis Wilma bahwa lagu yang tadi dinyanyikan, lagu persiapan firman, itu salah satu lagu favorit di keluarga kita. Jadi tiap kali kalau kita ibadah ataupun kita mau komsel di keluarga gitu, saya suka tanya sama anak-anak, mau nyanyiin lagu apa? Dan seringkali itu jadi lagu pilihan mereka, itu lagu favorit kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Hana? Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Yang pertama, coba kita lihat ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini tolong digarisbawahi, saudara. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 dikatakan lagi, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saya juga nggak tahu kenapa kalau orang punya istri dua, istri yang kedua selalu dibilang madunya. Kalau madu itu kan menyehatkan, saudara. Bagus gitu ya. Tapi kenapa dibilang madunya gitu? Padahal kalau di terjemahan bahasa Inggris disebut bagus. Rivalnya, saingannya. Nah itu lebih jujur, gitu, saudara. Kalau di Indonesia nggak tahu kenapa dibilang madunya. Kalau madu ya biarin aja, itu kan menyehatkan gitu ya. Jadi nggak usah dipusingin. Nah, apa yang ingin saya bagikan? Ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Hana punya masalah yang tumpang tindih. Hana punya masalah yang overlapping. Masalah yang pertama yang dihadapi Hana berkaitan dengan dirinya. Artinya dia sebagai seorang perempuan, dia tidak bisa melahirkan seorang anak, dia ditutup, diizinkan sama Tuhan, tertutup kandungannya. Dia punya masalah dengan dirinya. Tapi ada masalah yang lain lagi yang berkaitan dengan rivalnya ini. Dengan istrinya Elkana yang lain ini, yaitu dengan Penina. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Mungkin hari-hari ini ketika kita ngadepin kehidupan kita, mungkin ketika kita jalani kehidupan kita, bisa jadi ketika siang hari ini, kita ada di dalam meeting ini, kita ada dalam ibadah online ini, kita sedang ngadepin masalah yang tumpang tindih. Bisa jadi kita sedang ngadepin masalah satu, berkaitan dengan masalah sakit penyakit. Bisa jadi. Tadi sebelum ibadah saya sempat sharing bahwa Desember yang lalu ketika saya ngisi Natal ya, tadi ya dibilang ya, saya ngisi Natal itu di bulan Novembernya saya dan keluarga kita kena COVID, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihin. Dan Agustus yang lalu juga saya kena DB yang sampai nyaris harusnya lewat lah. Cuman tinggal 9.000 trombosit saya. Dan bulan Maret kemarin saya diizinin juga sama Tuhan ngalamin kecelakaan, kaki saya patah. Jadi sampai hari ini saya jalan masih pakai tongkat, saudara. Makanya saya kemarin ngobrol sama teman, saya bilang, kadang-kadang kita ini ya, ngomongin untuk bersyukur, kita bilang, ya bersyukur apa, hidup gue susah, hidup gue begini. Saya bilang sama teman saya, ternyata kita bisa jalan kaki aja, itu harusnya bersyukur. Kita bisa naik turun tangga aja harusnya bersyukur, saudara. Bersyukur. Sekarang ketika saya pakai tongkat ini, saya baru bisa sadari. Mau dari bawah naik ke kamar saya ke atas, mau turun, saya mesti nungguin mbak saya atau istri saya atau anak-anak saya untuk dampingin saya. Dari satu anak tangga ke anak tangga lain itu rasanya, waduh, kayak kemarin beberapa kali sempat oleng, akhirnya jatuh, saudara. Dan rupanya saya ngerti bahwa iya ya Tuhan, ternyata bisa naik turun tangga, nggak usah mikir, itu aja harusnya bersyukur. Bersyukur, saudara. Saya kadang kalau diem di ruang tamu ngelihat ada orang-orang yang sepedaan, ada orang-orang yang jalan kaki,
atau lari gitu. Saya lihat, iya betapa enaknya ya orang bisa sepedaan. Kadang kita bingung mengucap syukur, benar nggak? Hari ini kalau Anda masih bisa jalan, bersyukur, saudara, bersyukur. Saya masih pakai tongkat, saudara. Masih pakai tongkat. Nah, oke, kita kembali ke bagian ini. Hana punya masalah yang tumpang tindih, yang overlapping. Bisa jadi hari ini kita juga punya masalah yang overlapping. Bisa jadi masalah itu berkaitan dengan diri kita. Artinya ada di antara kita yang lagi ngalamin sakit penyakit. Atau mungkin bukan kita yang sakit, tapi ada keluarga kita yang ngalamin sakit. Mungkin bisa jadi bukan masalah sakit penyakit aja, tapi ada hal yang kedua yang kita alami, masalah keuangan. Hari-hari ini nggak sedikit orang yang ngalamin kebingungan, ngalamin stres, depresi, gara-gara apa? Kesulitan secara ekonomi, secara finansial. Gara-gara pandemi, gara-gara COVID ini, akhirnya apa? Banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang usahanya nggak jalan, dan ternyata apa? Gara-gara di PHK, dia nggak ada income, dia nganggur. Saudara, akhirnya apa? Keuangan terganggu, keluarga terganggu. Kemarin saya WA panjang lebar dengan saudara yang di Surabaya. Saudara saya, sepupu saya. Nyaris cerai dengan istrinya. Cuman gara-gara apa? Suaminya lagi nggak kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak cuma masalah keuangan, tapi ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah keluarga, pergumulan keluarga, hubungan suami istri yang nggak beres, hubungan orang tua dan anak yang nggak beres, mertua dan menantu yang nggak beres, dan mungkin ada masalah-masalah lain yang kita hadapi. Setiap kita bisa jadi ngalamin masalah hari-hari. Bisa jadi ada di antara kita yang sedang ngadepin overlapping masalah dalam kehidupan kita. Saya pun awal Maret kemarin ketika ngalamin kecelakaan itu kejadiannya jam 9:30 malam ketika saya digotong sama orang-orang, dibantu, dipinggirin. Saya ngeletak di pinggir jalan begitu. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, aku udah nggak tahu lagi mesti gimana. Saya ingat banget waktu itu saya punya uang itu cuma 500.000, Bapak Ibu Saudara. Buat beli token listrik 1 juta untuk sebulan itu aja kita nggak punya uang. Jadi saya bilang sama istri saya, ya udahlah beli gopek dulu deh. Ntar hari Selasa kan kita jualan soto, ada open PO, nanti ada orang-orang bayar, baru deh kita beli token listrik lagi. Nggak taunya minggu malamnya ngalamin kecelakaan. Saya sampai bilang, Tuhan, aku udah nggak tahu lagi, Tuhan, mesti gimana. Ntar kalau biaya rumah sakit segala macam gimana, Tuhan, aku nggak ngerti. Tapi aku nggak mau bersungut-sungut, aku nggak mau marah, aku nggak mau kecewa sama Tuhan, aku tahu pasti Tuhan punya maksud yang baik. Dan rupanya apa, Bapak Ibu Saudara, dengan caranya Tuhan yang ajaib. Sampai detik ini, saya tadi sempat sharing, biaya rumah sakit yang kurang lebihnya udah 83 juta. Tercover semuanya. Orang bantu sana sini, teman-teman yang bantu segala macam. Wow, buat saya itu udah amazing banget. Itu saya nggak ngerti. Percayalah Tuhan masih ada sampai detik ini. Kuasanya nggak berubah. Hana punya masalah yang overlapping. Bisa jadi kita juga ngalamin masalah yang overlapping. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Ini hal yang menarik dari kehidupan Hana. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Nah itu. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, itu tolong digarisbawahi. Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa jangan general. Belajar dari hidupnya Hana, kalau berdoa mesti detail. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku anak laki-laki. Ya. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, ini yang kedua. Waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau menghadapi pergumulan, waktu engkau menghadapi masalah yang overlapping di dalam kehidupanmu, mari kita belajar sama-sama. Belajar dari hidupnya Hana. Ini yang kedua, datang pada alamat yang tepat.
datang pada alamat yang tepat. Hana tahu persis siapa yang dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Anda lihat, ada Imam Eli di situ. Imam Eli duduk di situ. Imam Eli ada di bait Allah. Kalau sekarang sih boleh dikatakan Imam Eli itu senior pastor begitu. Tetapi Hana nomor satu bukan mencari Imam Eli. Kembali lagi Bapak Ibu teman-teman, bukan berarti nggak boleh kita sharing sama gembala. Bukan berarti kita nggak boleh konsultasi, sharing, curhat sama gembala. Bukan itu maksud saya. Tetapi nomor satu, waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, waktu kita ngadepin kesesakan dalam hidup, datang pada alamat yang tepat. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Hana tahu persis siapa yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Ada senior pastor di situ, ada Imam Eli di situ, tapi nomor satu Hana cari Tuhan. Dia nangis, dia ngomong sama Tuhan. Dia curhat, dia ngomong sama Tuhan. Meskipun mungkin Hana doanya nggak keluar suara begitu, cuman komat kamit mulutnya. Imam Eli aja sampai mikir, ini perempuan mabok ini. Sampai dibilang, loh, kamu mau sampai kapan mabok seperti itu? Baru deh dia curhat sama Imam Eli. Aku nggak mabok. Tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku ngomong sama Tuhan. Aku mau minta tolong sama Tuhan. Baru dia curhat. Dia sharing sama gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup, jangan sampai kita ini salah. Kita datang pada alamat yang salah. Mari kita belajar datang pada alamat yang tepat. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya seringkali katakan, ketika saya khotbah di jemaat umum, ataupun saya khotbah di pasutri khususnya, saya suka katakan, setiap rumah tangga ada masalah. Tapi ketika di rumah tangga ada masalah, kita cari perempuan lain, kita cari laki-laki lain, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu artinya kita datang pada alamat yang salah. Perselingkuhan tidak pernah menyelesaikan masalah. Perselingkuhan bisa jadi menambah masalah baru. Tolong kita ingat, ketika kita punya masalah, kadang-kadang ada orang yang mencari penyelesaian masalah, pergi ke diskotik, tempat karaoke, mengatakan bahwa, wah, seneng-seneng, asik, ini lupa semua masalah. Benar nggak sih? Ketika kita nyanyi, sepertinya semuanya oke, sepertinya semuanya terlupakan. Waktu kita pulang, kita ngadepin lagi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita curahkan isi hati kita, ngomong sama Tuhan. Mungkin ada Bapak, Ibu, teman-teman yang saat ini ikut Zoom meeting ini, mungkin kita lagi ngelus dada. Ada di antara kita bisa jadi lagi berurai air mata. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma bisa katakan simpel, datang pada Tuhan. Cari Tuhan, datang pada alamat yang tepat. Hana tahu persis itu. Dan yang kita perlu belajar dari hidupnya Hana, ketika kita doa, kita perlu detil. Hana bukan cuma sekedar Tuhan kasih aku anak dong, terserah mau laki-laki, perempuan. Enggak seperti itu. Tapi detil, Tuhan aku mau anak laki-laki. Aku mau anak laki-laki. Makanya nama Samuel adalah berarti anak yang diminta dari Tuhan. Kenapa nama saya Samuel? Karena sebenarnya 8 tahun ibu saya meminta saya supaya saya bertobat. Pergumulan ibu saya 8 tahun. Ketika saya mabok, judi, hidup berandalan, ibu saya tetap berdoa buat saya. Pak, Bu, apapun yang menjadi beban pergumulan, datang pada alamat yang tepat. Orang bisa kecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Amin. Yang ketiga, coba kita lihat. Ada hal yang menarik. Bagaimana Hana mengalami mukjizat Tuhan. Ayat 19, kita lihat bagian ini. Ayat 19. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, apa di situ? Tuhan ingat kepadanya. Saya suka kalimat terakhir. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga.
Waktu engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu, ketika Anda dan saya kita mengalami kepedihan hati, kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami beban masalah yang berat. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kita suka nggak sabar. Kita ngerasa, loh Tuhan, kok sekian lama aku doa, kok kayaknya Tuhan nggak peduliin, kok kayaknya Tuhan nggak dengerin. Tolong kita ingat, ini hal yang ketiga. Apapun masalah kita, apapun beban doa kita, apapun pergumulan kita, apa yang kita doakan, Tuhan ingat. Tuhan ingat. Tuhan ingat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya masalah, waktu kita sharing sama teman, tolong doain dong. Seringkali kan kalimat kita begitu. Tolong doain dong. Gue lagi bergumul, aduh lagi berat banget nih masalah gue. Tolong doain dong. Kadang-kadang ketika kita bilang begitu, atau ada teman bilang, oke gue bantu doa. Oke gue doa deh buat lu. Tapi pertanyaannya, nah ini buat setiap kita nih teman-teman yang di PD Ripka. Ketika kita berani mengatakan, oke gue doa buat lu. Tolong kita benar-benar doain. Jangan sampai cuma di mulut doang. Oke lah, gue doa buat lu. Tapi kita nggak pernah doain. Jangan, saudara. Ketika kita berkata, oke gue doa buat lu. Kita mesti doain. Kita mesti doain, saudara. Dan kadang-kadang ketika kita sharing sama teman atau sama siapa, doain dong, gue punya masalah nih begini. Orang belum tentu doain kita. Orang bisa jadi lupa masalah kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, melalui peristiwa Hana ini, melalui masalah yang dihadapi Hana, kita bisa lihat Tuhan ingat. Bapak Ibu Saudara, orang boleh lupa setiap masalah dalam kehidupanmu. Orang boleh melupakan setiap beban pergumulanmu. Orang boleh nggak peduli sama kita. Tapi tolong ingat, Tuhan peduli. Tuhan ingat setiap doa kita. Nggak ada yang sia-sia. Kadang-kadang masalahnya itu cuman kita maunya cepat, saudara. Ibaratnya kalau komputer itu maunya RAM-nya itu yang tinggi. Jadi segala sesuatu pingnya cepat. Kita ini sudah terbiasa dengan dunia yang serba instan. Segala sesuatunya maunya cepat. Kalau kita doa, kita maunya doa malam ini besok selesai. Doa malam ini besok kelar, saudara. Tapi tolong ingat, setiap doa kita, cepat atau lambat pasti Tuhan jawab. Dan Tuhan ingat. Tuhan ingat. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban masalah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya di PD ini. Tapi apapun yang kau pernah doakan, ataupun apapun yang engkau sedang doakan, tolong diingat. Tuhan ingat. Tuhan ingat. Tuhan nggak pernah melupakan kita. Tuhan ingat. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Nah ini kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, gitu kan? Ayat 26 sampai 28. Kita lihat bagian ini, saudara. Ayat 26 sampai 28. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28 ini bagus. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Ini yang keempat. Hana adalah orang yang menepati janji. Ayat 11, dia bernazar, dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Tuhan, tolong dengar keluh kesah hamba-Mu ini Tuhan. Aku minta anak laki-laki Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, aku mau persembahkan dia. Dan ternyata ayat 28 digenapi. Ketika Tuhan berikan Samuel dalam kehidupan Hana, dia tepati janjinya. Apa yang dia nazarkan, dia tepat. Dia berikan Samuel ke bait Allah. Dia serahkan Samuel ke Imam Eli. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Yang perlu kita tanya sama diri kita, teman-teman yang ada di PD Ripka. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kalau kita lagi punya masalah yang berat,
kita punya pergumulan yang berat. Janjinya banyak banget. Janjinya sama Tuhan muluk-muluk. Tuhan, kalau Tuhan selesaiin, aku janji deh Tuhan, akan begini. Tapi ketika Tuhan selesaikan, akhirnya apa? Kita lupa semuanya. Kita lupa apa janji kita kepada Tuhan. Seringkali apa yang kita janjikan kita nggak tepati. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Hana. Hana ini orang yang luar biasa. Dia menepati janjinya kepada Tuhan. Ada satu cerita ilustrasi itu yang beberapa hamba Tuhan juga sampaikan, dan itu lucu sih, tapi itu juga menyentuh sekali buat setiap kita. Ada seorang yang naik pohon. Ketika dia naik, dia naik. Ketika dia di atas, udah tinggi kondisinya, dia ternyata takut melihat ke bawah. Dia takut sekali, dan di situ dia berdoa. Tuhan, tolong sampai aku sampai di tanah, aku nggak jatuh, aku nggak ngalamin celaka. Aku akan berikan seekor sapi pada Tuhan. Dan rupanya apa, Bapak Ibu Saudara, dia mulai turun pelan-pelan 2-3 meter dia turun, dan kemudian dia lihat lagi, wah masih jauh. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong, kalau aku tiba di tanah, aku nggak jatuh, aku nggak cedera, aku akan membakar pada Tuhan seekor kambing. Tadinya sapi turun jadi kambing, Bapak Ibu Saudara. Mulai turun pelan-pelan sambil dia tutup mata pelan-pelan. 2-3 meter kemudian dia berdoa lagi, dia waduh masih belum sampai bawah nih. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong kalau aku sampai di tanah, aku nggak jatuh, aku nggak cedera, aku akan persembahkan seekor ayam kepada Tuhan. Nah akhirnya dia tutup mata, dia pelan-pelan turun dan sampai bawah. Ketika sampai di tanah, dia mulai berdiri, dia mulai lihat pohon itu, wah bisa juga ya. Akhirnya dia jalan dan dia lupa doa lagi. Dia lupa dia janjikan kepada Tuhan. Memang cerita sederhana ini sedikit lucu, tapi pernahkah kita seringkali hidup kita seperti itu? Waktu kita masalah yang kita janji kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah selesaikan masalah kita lupakan semua janji kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari hidupnya Hana. Ada 4 hal hari ini yang kita belajar. Yang pertama, Hana punya masalah yang overlapping. Kemudian yang kedua, Hana datang pada alamat yang tepat. Hana cari Tuhan. Hana tahu sumber penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingat kepada Hana. Apa yang kau doakan hari-hari ini, mungkin kau belum mendapatkan jawaban doa. Mungkin orang lain bisa nggak care, orang lain bisa melupakan masalahmu. Tapi ingat, Tuhan ingat setiap doa kita. Tuhan ingat. Dan yang terakhir, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, apa yang kita nazarkan kepada Tuhan, mari kita tepat. Biar 4 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, meskipun secara sederhana, secara singkat, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami, hingga kami terus tekun di dalam doa, kami terus berpengharapan kepada Tuhan, karena kami sadar harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami seringkali bernazar, kami berjanji, tapi ketika Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kami melupakan apa yang telah kami janjikan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, kami diingatkan kembali untuk kami menjadi pribadi seperti Hana, pribadi yang menepati janji-janji kami kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan di PDRIPKA ini, berkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.